Kali ini saya mau ngomongin sesuatu yang sangat menjengkelkan teman-teman mengenai kasus waskita yang berdampak buruk buat para investor. Dengan Roy di sini kita akan bahas saham waskita. Waskita Karya tersandung teman-teman karena ulah oknum atau bukan ya kita nyebutnya. Direktur utamanya melakukan tindak pidana korupsi dengan dugaan mencapai 2,5 triliun rupiah. Jumlah yang sangat-sangat besar teman-teman. Belum hilang ingatan kita mengenai kasus di Garuda Indonesia ya. Korupsi juga hal yang sama. Sahamnya disuspend demikian lama, banyak investor retail nyangkut dan mungkin mereka kapok berpikir investor saham tuh gini amat ya. Saham tuh ternyata judi, haram dan lain-lain. Kali ini kasus yang sama kembali terulang dan kali ini datangnya di BUMN Karya, yaitu waskita. Ini sebenarnya hal yang sangat apa ya? Memalukan, menjengkelkan, dan apa teman-teman? Kata yang bisa kalian sampaikan pasti isinya wow, caci maki segala macam. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi ya? Padahal ketika beberapa waktu lalu rame kasus mengenai Kementerian Keuangan yang katanya hedon dan banyak berseliweran gaya hidup yang apa namanya ya, berfoya-foya. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita itu angkat bicara dan mengatakan bahwa di pemerintahan itu sudah mengenal namanya 3 lines of defense. Namanya keren banget, 3 lapis pertahanan. Apa sih itu teman-teman? 3 lines of defense itu intinya adalah bagaimana sebuah organisasi itu punya kepedulian, ya. Kepedulian itu ditanamkan di level terendah. Artinya semua orang dalam perusahaan itu punya kepedulian, punya kepatuhan, punya integritas. Tapi mereka juga diawasi, ya. Layer 2-nya adalah pengawasan. Dan layer terakhirnya adalah audit. Baik itu internal audit maupun external audit. What the hell kalau 2,5 triliun bisa bocor? Menurut saya ini bukan bocor sih. Ini ambrol teman-teman ya. 2,5 triliun. Kalau kalian mau tahu 2,5 triliun itu seberapa besar? 2,5 triliun itu senilai 30% dari right isunya waskita mencapai 9 triliun. 2,5 triliunnya dipakai untuk korupsi, diambil, dirampok. Ini perampokan yang luar biasa. Apalagi kalau kalian lihat ya, di dalam banyak media massa, fotonya si tersangka ini full senyum, teman-teman, full senyum. Kayak nggak pernah ada rasa bersalah, nggak pernah ada dosa yang dia lakukan. Ini hal-hal yang sangat-sangat mengecewakan investor. Dan asal kalian tahu, 2,5 triliun ini, kalau uangnya bersih dipakai, maka waskita tidak akan rugi di tahun 2021 maupun di tahun 2022. Meskipun rugi, mungkin ruginya kecil. Nggak sebesar yang kemarin. Apalagi kita tahu saat pandemi, proyek-proyek infrastruktur banyak yang stop dan akhirnya pendapatan mereka pun menurun drastis. Tetapi masih nggak akan separah kalau korupsi ini tidak terjadi. Pertanyaannya sekarang teman-teman, kalau waskita Karya mengalami kasus yang seperti ini, bagaimana dengan BUMN Karya yang lain? Ada Wika, PT PP, ADI, dan lain sebagainya. Ya, memarkup seperti ini, sayangnya ini dilakukan di dalam proyek-proyek nasional oleh perusahaan nasional, perusahaan yang sangat strategis dan mengelola banyak sekali proyek infrastruktur. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Menurut saya auditnya harus lebih ketat lagi. Bersih-bersihnya harus lebih serius lagi Pak Erik. Contohnya apa? Semua supplier dari BUMN Karya dikumpulin jadi satu, dicek lagi semuanya, ada nggak harga-harga yang di markup. Kalau perlu Pak, panggil Uya-Kuya, dihipnotis sama Uya-Kuya, biar mereka tidur dulu lalu ngomong apa adanya gitu ya. Karena ini sangat-sangat mengerikan kalau sampai menular ke yang lain. Kita berdoa, kita berharap BUMN Karya yang lain bersih dan tidak melakukan praktek yang seperti ini. Dan inilah pentingnya buat investor ketika kita memilih perusahaan untuk investasi, kita memilih perusahaan dengan GCG yang baik. Apa itu Bang GCG? GCG adalah singkatan dari Good Corporate Governance. Artinya, perusahaan ini itu punya integritas, perusahaan ini itu punya kebijakan yang bagus, perusahaan ini itu punya transparansi yang bagus, dan kompleks sebenarnya kalau kita ceritakan dalam video ini. Nanti akan kita bahas di video terpisah mengenai GCG dalam suatu perusahaan. Tapi intinya, kita sebagai investor, kita harus pintar-pintar memilih sebuah perusahaan, mana perusahaan yang pimpinan-pimpinannya, manajemennya itu punya integritas yang bagus. Kenapa? Kalau perusahaan itu dipegang oleh orang yang punya integritas tinggi, punya integritas yang bagus, dia bisa membawa perusahaan itu lebih maju lagi.
Perusahaan yang lebih maju, otomatis income-nya lebih besar. Ketika income-nya lebih besar, dia bisa kasih reward, dividen kepada investornya dengan lebih baik lagi. Ending-nya akan ke sana, teman-teman. Bahkan kalau perusahaannya makin maju, tentu saja harga sahamnya tuh lebih tinggi lagi ya, sehingga kita punya return capital gain juga lebih besar lagi. Dan untuk menutup video ini, saya minjem satu kata dari Bang Rhoma Irama. Terlalu, teman-teman. Karena apa? Dengan 2,5 triliun yang bocor, bahkan menurut saya ini ambrol, bukan bocor lagi. Ini jumlah-jumlah yang sangat besar. Harapan saya, Pak Erick Thohir atau menteri-menteri yang lain mulai menggalakkan kembali Three Lines of Defense-nya, diperiksa bener-bener, dijalankan bener-bener. Nggak ada lagi itu istilah teman, mantan atasan, dan lain sebagainya. Harusnya semuanya profesional, independen, dan membuat investor percaya. Kenapa? Waskita itu perusahaan publik. Mayoritas BUMN karya yang besar-besar itu sudah perusahaan publik. Jaga kepercayaan publik itu dengan baik. Dengan cara apa? Transparansi keuangan dan integritasnya tinggi. Jangan sampai kasus ini terulang kembali. Jaya Indonesia, semoga semuanya lekas berlalu. Goodbye, see you in the next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di bawah. Menurut kalian, kasus Waskita ini gimana sih? God bless you guys. Bye-bye.